Bapak Ibu jamaah sholat zuhur Masjid Al-Hidayah Four Seasons yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini ada di penghujung Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram, bahkan tahun baru Islam 1445 Hijriah. Tahun baru tersendiri, kalender tersendiri. Sejarahnya mungkin Bapak Ibu sudah amat sangat famous, familiar. Ketika Khalifah kedua Umar bin Khattab mengirim surat ke salah seorang gubernur di Syam. Namanya Gubernur Abu Musa al-Ash'ari. Banyak surat yang dikirimkan oleh sang Khalifah, namun tak satu surat pun yang direspon oleh gubernur. Sehingga pemerintah pusat cukup penasaran, Pak. Dikirim utusan khusus pemerintah pusat Madinah ke daerah, ke Syam. Kenapa surat-surat dari pemerintah pusat tidak dibalas? Ternyata setelah dilakukan klarifikasi, seorang gubernur Abu Musa al-Ash'ari bukan tidak mau menjawab surat. Namun, surat mana yang mesti dibalas? Karena tanggalnya ada, bulannya ada, tapi tahunnya tidak ada. Jadi mana surat yang tahun belakangan, mana yang tahun duluan. Khawatir surat dijawab, konteksnya sudah nggak pas lagi itu, Pak. Jadi lebih baik apa? Diam, khawatir salah, Pak. Umar, Pak, ngeri, Pak. Ya, menjawab suratnya Umar itu, oh subhanallah, repot betul ya. Kita aja kalau salah-salah mengucapkan, diam aja tuh kan. Subhanallah, kerasalah sekarang kan. Nah, akhirnya memilih diam. Oh, jadi itu alasan Anda, wahai gubernur. Kenapa surat-surat dari Khalifah nggak pernah dijawab? Iya, saya khawatir salah jawab. Ya, karena setiap surat kan ada konteksnya. Kalau saya jawab ternyata surat itu belakangan. Ternyata saya jawab surat yang duluan. Padahal konteksnya udah beda. Jadi suratnya sama, tahunnya beda, beda konteks. Lebih baik apa? Saya diam aja udah, ketimbang salah. Nah, oh gitu. Terus usulannya bagaimana? Ya kalau bisa kita punya tahun Islam lah. Ya, gitu. Akhirnya pulang nih utusan ini. Kasih tahu kepada pemerintah pusat, wahai Khalifah. Gubernur Syam, Abu Musa al-Ash'ari, bukan nggak mau jawab. Tapi khawatir salah jawab. Karena itu surat, nggak ada tahunnya. Cuma ada tanggal dan bulan. Kalau bulan udah ada. Kenapa? Oh, Quran udah menjelaskan kok di ayat 36 surat At-Taubah. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah setiap tahunnya ada 12 bulan. Jadi Islam udah ngasih tahu bahwa setiap tahun ada 12 bulan. Hari-harinya pun udah belas. Visit tati ayam 6 hari Pak, dalam seminggu. Ya, dimulai dari hari Ahad, ya. Kemudian Senin dari kata Isnin, Selasa dari kata Salasa, Rebo dari kata Arba'ah, Kamis dari kata Khomis. Lah, kenapa Jumat? Enggak sadis, Pak. Oh jadi begitu. Karena kita nggak punya tahun. Akhirnya diadakan Pak rapat terbatas. SKB 3 menteri itu Pak tuh. Kalau begitu kita mesti punya tahun. Ya, bagaimana pandangan kalian para menteri? Apa kata Muawiyah? Khalifah, nggak usah bikin yang aneh-aneh. Nggak usah bikin yang baru. Kita follow yang ada aja. Kan udah ada tahun China, udah ada tahun Masehi. Ya, kita ikut mereka aja. Umar marah betul, Pak. Cuma meja nggak sampai digebrak aja tuh, Pak tuh. Umar marahnya dengan menyindir dibacakan ayat 104. Ya, surat Al-Baqarah.
Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Seorang muslim nggak boleh berkata ro'ina. Apa itu ro'ina? Udah, ikut aja yang ada. Orang Muslim, orang yang punya integritas, punya keimanan, tuh Pak, nggak boleh ngomong begitu. We follow. Seorang muslim nggak boleh begitu. I follow, we follow, nggak boleh. Ya, balin zurna, tapi lihat kami. Wasma'u, dengarkan kami. Apa? We lead. Kalian lihat kami. Kalian dengar kami. Jadi Islam itu nggak boleh menjadi follower. Harus menjadi apa, Pak? Leader. Lihat kami. Berarti apa? Leader. Dengar kami, leader itu. Makanya ketika cucu Nabi namanya Hasan, main-main sama cucunya Abu Lahab, ya, kata Hasan, siapa yang mau bergabung dengan saya? Subhanallah. Cucunya Abu Lahab, saya gabung sama siapa ya? Subhanallah. Itu beda, Pak. Karakter calon pemimpin beda tuh. Makanya kata Nabi, setelah Hasan cucu Nabi ngomong begitu tuh, dipegang kepalanya. Inna ibni hadza la sayyidun yuslihu baina fi'atain. Ini cucuku nanti di akhir zaman akan jadi pemimpin yang akan mendamaikan dua kubu yang sedang bersekutu. Siapa? Kubu Muawiyah dengan kubu Ali bin Abi Thalib. Gitu tuh Pak. Jadi kita ikut siapa? Salah. Siapa yang ikut dengan saya? Gitu tuh Pak. Ya, keren tuh Pak. Makanya ide Bung Karno sebetulnya hebat Pak. Gerakan non-blok. Nggak ikut kapitalis, nggak ikut sosialis. Nah, punya pakem sendiri itu. Maka muncul apa? Trisakti. Mandiri ekonomi, mandiri politik. Bangga dengan budaya sendiri. Gitu tuh. Subhanallah. Muawiyah dimarahin tuh sama Umar bin Khattab. Nggak boleh gitu. Muslim itu nggak boleh to follow. But to lead. Subhanallah. Oke, kalau gitu kita sepakati ya, kita mesti punya tahun Islam, kalender Islam. Cuma ngitungnya dari mana? Debat. Bagaimana kalau lahirnya Nabi? Oh, lahirnya Nabi itu tahunnya debatable, ada yang mengatakan 570, ada yang mengatakan 571. Kalau wafatnya Nabi gimana? Masa tahun baru Islam itu merayakan wafatnya Nabi? Nggak cocok. Orang meninggal kita malah hura-hura. Malah main apa Pak? Petasan. Kan nggak cocok tuh nanti kan? Subhanallah. Bagaimana kalau hijrahnya Nabi, kata Ali bin Abi Thalib? Ini cocok. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah menjadi tonggak apa? Tahun baru Islam. Maka diputuslah Muharram. Karena Nabi tiba di Madinah 12 Muharram. Ya, Nabi tiba di Madinah tanggal 10 Muharram. Kan hadisnya dalam Sahih Bukhari, kalian orang-orang Yahudi lagi puasa apa ini? Oh, kami lagi puasa merayakan ya 10 Muharram selamatnya Musa nabi kami dari kejaran Firaun. Ini hari apa ini? Ini hari besar kami, lebaran kami. Kalau begitu, kami pun akan puasa. Kenapa? Kami lebih berhak kepada Musa ketimbang kalian. Jadi Nabi itu puasa di lebaran Yahudi. Padahal dalam Islam lebaran itu tidak boleh puasa, haram hukumnya. Berarti Nabi melakukan rekognisi enggak? Nabi mengakui enggak agama Yahudi? Enggak. Enggak juga Nabi mengatakan hafenu zalaihim. Enggak juga tuh Nabi nyanyi gitu tuh. Ini di rumah enggak punya TV kayaknya nih. Ya. Tanggal 10 Muharram Nabi nyanyi kayak gitu tuh. Hafenu enggak juga tuh. Subhanallah. Nah, dari situ kita bisa ngambil pelajaran bahwa Muslim itu Pak harus kreatif, inovatif, ya. Nggak ikut-ikutan, punya karakter yang dibanggakan, gitu tuh ya. Nah, yang kedua, jadi ini diputuskan itu pada masa siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Tahun berapa tuh? 12 Hijriah. Jadi kita punya tahun baru Islam, kalender Islam. 12 tahun setelah Nabi tiba di mana? Di Madinah. Ya, jadi tahun baru Islam itu disebut sebagai tahun pertama Hijriah. Jadi sekarang kalau nanti Rebo tanggal 19 tahun Muharram, mudah-mudahan nggak digeser lagi itu ya. Nah, itu berarti kita sudah 1445 tahun itu, Pak.
Dan ini menariknya. Tema kita hari ini apa Pak Haddad? Misteri Muharram. Jadi walaupun itu pendapatnya, ijtihadnya Umar yang disepakati oleh para sahabat, tetapi pendapatnya Umar luar biasa, cocok dengan Al-Quran. Ayat-ayat terkait kejadian semesta, penciptaan semesta, terkait tanggal itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW di bulan Muharram. Ya, di bulan Muharram, dahsyat. Itu sebabnya kan gini, sumber hukum Islam itu pertama nomor satu apa? Al-Quran. Nomor kedua apa? Hadis Nabi. Nomor ketiga, asar para sahabat. Walaupun sahabat itu manusia, tapi dia itu alumni-alumninya madrasah Rasulullah. Jadi nggak sembarangan tuh Pak. Ternyata menjadikan Muharram sebagai tonggak awal kalender Islam, sebagai bulan pertama, kalau Masehi kan Januari itu Pak ya. Ternyata bukan sekedar pendapat Umar bukan sekedar pendapat Umar sebagai seorang manusia. Tapi kalau kita tengok ternyata cocok dengan Quran. Jadi pendapat Umar itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikata Nabi apa? Ashabi kan nujum. Sahabatku itu seperti bintang gemintang. Bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Kepada siapapun kalian mengikuti salah seorang dari keempat sahabatku, benar kalian. Makanya nggak ada hadis menjadi lemah, menjadi dhaif karena faktor sahabat. Nggak ada. Hadis itu menjadi dhaif Pak, generasi setelah sahabat. Kenapa? Kata Nabi, ashabi udulun. Sahabat itu semuanya adil. Bahkan para sahabat Pak, itu berkelahi konflik sekalipun tidak menjatuhkan level kesahabatannya. Mana dalam sejarah yang paling keras Pak konflik antara sahabat dengan sahabat? Mana? Ali dengan Muawiyah. Ya. Itu hadis Nabi al-qatil wal maqtul finnar nggak berlaku untuk itu Pak. Yang membunuh dan yang membunuh keduanya di neraka nggak berlaku. Kenapa? Hanya perbedaan sudut pandang saja, Pak. Keras betul kan itu Ali dengan Muawiyah, Pak. Tapi tidak menjatuhkan Muawiyah jatuh nilai kesahabatannya, Ali jatuh nilai kesahabatannya. Enggak, Pak. Makanya para ulama, bagaimana pandangan Anda terkait konflik Ali dan Muawiyah? Tawakuf, Pak, angkat tangan. Enggak berani komentar. Mana lagi sahabat dengan sahabat? Menantu sama mertua perang, Pak. Siapa dia, Pak? Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Ya, tidak menjatuhkan kesahabatan Ali, kemudian ke Ummul Mukminin siapa? Aisyah binti Abu Bakar. Enggak. Ashabi udulun. Muawiyah kan oleh orang Syiah habis betul dia kan. Apalagi dia berseteru dengan Ali yang diagungkan oleh orang-orang Syiah. Tapi kita tengok apa kata Nabi. Aku pernah bermimpi tentang Muawiyah. Ketika dia wafat nanti, itu jasadnya ya dibawa dari Damaskus, disolatkan di Masjid Nabawi oleh malaikat, Pak. Coba. Damaskus, Madinah, berapa ribu kilo tuh Pak tuh? 1.700 kilo. Malaikat miliaran tuh Pak, mensolatkan jasadnya siapa? Muawiyah. Oh, coba. Tinggal kita cari buat Pak Haddad kalau wafat berapa ribu malaikat yang nyolatin tuh Pak. Ya, dari Al-Hidayah sampai BSD itu Pak itu. Subhanallah. Tidak menjatuhkan nilai sahabat. Itu sebabnya kalau seorang Umar mengatakan bahwa kita mesti punya kalender Islam, lalu bulan pertamanya Muharram Pak, itu bukan ansih pendapat seorang Umar. Tapi seorang sahabat yang dibimbing oleh Nabi. Ternyata cocok dengan Al-Quran. Ayat-ayat terkait kejadian semesta. Ayat-ayat terkait waktu diturunkan di bulan Muharram. Contoh, ayat terkait, karena begini Bapak Ibu ya. Allah tuh berbicara kepada kita itu dengan dua saluran. Pertama saluran Nabi dan Rasul. Jadi juru bicara Allah itu pertama Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul membacakan Al-Quran dan As-Sunnah. Agar semesta paham, agar umat paham. Saluran yang kedua Allah berbicara melalui semesta. Ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah Allah diturunkan semua ayatnya di bulan Muharram. Contoh. Surat Al-Anbiya ayat 30.
Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Tidakkah orang-orang kafir melakukan riset, penelitian bahwasannya bumi dan langit dulunya satu padu. Kemudian kami ledakkan hingga berkeping-keping menjadi galaksi dan planet-planet. Dan kami jadikan segala sesuatu dari air hidup. Tidakkah mereka beriman? Ini teori apa namanya Pak? Teori Big Bang. Subhanallah. Bapak, ini kajian saya diambil referensinya dari 1001 invention. 1001 penemuan umat manusia. Ternyata 100% itu inventionnya Muslim semuanya Pak, penemuannya Pak. Jadi Plato lahir tahun berapa Pak? Ada yang kenal Plato? Kenal Pak Haddad Plato? Ketemu di mana Pak Haddad? Plato lahir 400 sebelum Masehi. Dia mengatakan bumi bulat, betul nggak? Kata Plato, bumi bulat. Maka kalau ada ulama di Saudi yang hari ini mengatakan bumi datar, mohon maaf. Plato mengatakan bumi datar. Jadi kalau ada ulama-ulama Saudi, Pak, kawan-kawan salafi kita itu kan mengatakan bumi datar. Yang tidak mengatakan demikian sampai dikafirkan itu, Pak. Sebetulnya bukan pendapat pribadi. Ya, Plato 400 sebelum Masehi sudah mengatakan bumi datar, Pak. Diikuti pendapatnya Plato oleh muridnya. Siapa namanya? Siapa muridnya Plato? Aristoteles. Aristoteles mengatakan hal yang sama. Bumi datar. Plato lahir kapan? 150 sebelum Masehi. Bumi datar. Subhanallah. Kita lompat. Tahun 1600 ada Galileo. Galileo mengatakan bahwa matahari itu pusat edar. Kalau matahari pusat edar berarti bumi apa, Pak? Bumi bulat. Apa yang terjadi, Pak? Galileo dibunuh. Kenapa? Pendapatnya tidak sesuai dengan pakem para saintis sebelumnya. Dulu tuh ganas, Pak. Beda pendapat, bunuh. Beda pendapat, bunuh. Sama lah kasusnya tahun berapa? 1700-an tuh. Ya. Ketika seorang Marcus Luther ya itu mengkritik Dewan Gereja. Sebelumnya ada namanya Savonarola itu Pak. Dia mengkritik Dewan Gereja kala itu, akhirnya dia dibakar. Maka orang takut Pak. Ya. Lalu lahirlah Marcus Luther, dia melakukan apa itu? Protes. Sehingga disebut aliran apa? Protes. Dulu tuh ngeri Pak. Galileo, beliau mengatakan ya bahwa matahari itu pusat edar. Berarti semesta ini apa? Bulat. Nggak datar. Dibunuh. Pak. Coba ngomong gitu doang tuh. Ngomong gitu doang. Subhanallah. Loncat lagi Pak. 1980. Ada seorang ilmuwan namanya Hawkins. Dia mengatakan bahwa bumi langit dulunya satu kesatuan. Ya, lalu terjadi ledakan besar sehingga menjadi beberapa planet dan galaksi. Subhanallah. Dan ternyata pendapat Hawkins ini Pak, diamini oleh semua ilmuwan fisika. Bapak tahu, 2 tahun terakhir Pak, Departemen Fisika di MIT di Amerika di Boston ditutup Pak. Ditutup. Kenapa? Karena 80% dosennya convert to Islam. Hawkins 1980 mengatakan bahwa bukan hanya bumi datar, bukan hanya bumi bulat. Bumi dulunya satu kesatuan dengan matahari, yang lainnya kemudian terjadi ledakan besar, Pak. Pendapat Hawkins inilah yang baru-baru, Pak. Ya. Awal abad keberapa nih? Ke-20, Pak. Ke-21 tuh, akhir abad ke-21. Dia mengatakan bahwa bukan sekedar bumi bulat, bumi datar, bumi langit dulunya satu kesatuan. Kemudian terjadi ledakan besar. Dan teori Big Bang inilah
yang kemudian diyakini kebenarannya, Pak. Subhanallah. Sekarang tahun 624 Masehi. Tadi Galileo tahun berapa? 1600. Hawkins tahun berapa? 1980. Ngitung Hawkins teori Big Bang gampang, Pak. Ingetin aja tahun lahir Abdul Muta'al. 1980 itu. Subhanallah. Ya, 1600 Galileo mengatakan matahari itu pusat edar, berarti bumi bulat, Pak, dibunuh. Padahal 1980, Pak, beberapa ratus tahun kemudian Hawkins mengatakan bumi langit dulunya satu padu, kemudian terjadi ledakan. Padahal jauh sebelumnya 624 Masehi, Nabi membacakan satu ayat dari surat Al-Anbiya ayat 30. Tidakkah mereka, orang-orang non-muslim, melakukan riset bahwasanya bumi dan langit dulunya satu padu, kemudian kami ledakan. Kira-kira apa yang akan diterima oleh Nabi kita, Pak? Ketika Nabi mengatakan dalam Al-Quran bahwa bumi dan langit dulunya satu padu, kemudian kami ledakan. Kira-kira yang akan dialami oleh Nabi kita apa, Pak? Kalau Galileo aja 1600 dibunuh. Berbeda dengan pendapat Plato. 624 Masehi, tadi Galileo tahun berapa? 1600. Nabi Muhammad 624 Masehi, Pak. Lebih mudah, tuh, Pak. Mengatakan bumi langit dulunya satu padu. Kemudian terjadi ledakan besar. Saya tanya, kira-kira apa yang akan diterima oleh Nabi kita, Pak, ketika membacakan Al-Anbiya ayat 30? Hah? Maka wajar kalau dalam Al-Quran Nabi disebut apa? Innaka lamajnun. Gila kamu Muhammad. Plato aja bilang apa? Bumi datar. Galileo aja bilang bumi datar, dibunuh. Apa yang akan diterima oleh Nabi kita, Pak? Ternyata yang diceritakan oleh Al-Quran bahwa bumi dan langit dulunya satu padu, Pak. Kemudian terjadi ledakan besar. 1980, Pak. Diceritakan oleh Hawkins. Semua fisikawan membenarkannya. Subhanallah. Jadi Islam itu terlalu modern, Pak, buat kita. Paham nggak? Terlalu modern Islam itu. Itu sebabnya wahyu pertama dalam Al-Quran apa, Pak? Iqra, iqra, iqra. Baca, baca. Al-Anbiya ayat 30. Bulan Muharram diturunkannya, Pak. Allah menciptakan semesta memang bulan Muharram. Begitupun sama. Allah akan menghancurkan semesta bulan Muharram. Ngerinya dalam hadis ahad, 10 Muharram itu kalau jatuhnya hari Jumat, ngeri-ngeri sedap tuh, Pak. Seperti Allah menciptakan awal semesta. Coba tengok nanti 1 Muharram hari apa, Pak? Kalau jatuh Jumat harus ada sidang isbat, Pak. Kamis sebelumnya atau 1 Muharram ini Sabtu sebelumnya itu, Pak. Ngeri-ngeri itu. Subhanallah. Terlalu modern agama kita, Pak. Itu ya. Dahsyat betul. Makanya wahyu pertama, iqra, iqra, baca, baca, baca. Jadi kalau setiap tanggal 1 Syawal, 1 Zulhijjah terjadi perdebatan, nggak jadi masalah. Hikmahnya apa? Kita untuk mengupdate dan mengupgrade keilmuan kita, tuh, Pak. Yang kamar sebelah kan dia statis, Pak. Ya, hilalnya selalu tanggal 25 Desember. Ada nggak? Ini hilalnya di bawah 2 derajat. Jadi kita lebarannya 26 Desember aja ya. Ada nggak kira-kira, Pak? Ada nggak kira-kira? Subhanallah. Jadi dengan berbeda isbat dari metodologi ru'yah dan hisab, Pak, kita terus mengupdate pengetahuan kita, keilmuan kita. Biarin aja. Berbeda itu. Subhanallah. Itu tuh ya. Mana lagi, Pak? Allah bukan hanya kejadian semesta, Allah itu diturunkan di bulan Muharram. Jadi kejadian semesta, ayatnya diturunkan di bulan apa? Muharram. Cocok. Yang kedua, Allah pun bersumpah dengan planet-planet tersebut, Pak, itu di bulan Muharram. Diturunkan sebuah surat, namanya surat Asy-Syams. Apa nama Indonesianya Asy-Syams itu, Pak? Matahari. Coba dibaca, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Subhanallah. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, demi rembulan ketika menerangi. Wan nahari idza jallaha, demi siang ketika menampakkan. Wal laili idza yaghshaha, demi malam ketika menutupi. Was samai wa ma banaha, demi langit dan konstruksi binaannya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta hamparannya. Subhanallah. 1 sampai 6 semuanya fisika, Pak. Betul nggak? Surat Asy-Syams diturunkan di bulan apa nih? Bulan Muharram. Allah bersumpah dengan planet-planet itu, Pak. Wasyamsi, matahari, planet. Bulan mengitari bumi butuh waktu berapa lama, Pak? Bulan mengitari bumi. Waduh, payah betul fisikanya ini ya. Ini kayaknya orang IPS semua nih yang ada di sini. Saya dulu, Pak, sebelum ke Mesir, saya diterima di ITB. Saya pakai jalur PPKB, Pak. Di undangan ya dari ITB itu. Saya milih jurusan astronomi. Karena saya senang ngitung, Pak. Di pesantren itu ada 2 ilmu yang hitungannya kudu kuat. 1 ilmu falak, yang kedua ilmu faraid. Saya oleh KI saya nggak boleh ngitung pakai HP atau pakai kalkulator. Buat apa itu? Nggak kreatif otak katanya itu, Pak. Saya senang ngitung, Pak. Ngitung orang saya nggak berani saya. Padat bisa saya hitung padatnya. Ah, oleh umi saya jangan masuk astronomi, padahal sudah diterima, Pak, di astronomi ITB. Kenapa, Mi? Orang astronom itu kesian. Setahun kerjanya cuma 2 kali doang. 1 Ramadan sama 1 Zulhijjah. Subhanallah, orang tua dulu kolot mungkin, Pak ya. Jadi bayangan astronom itu kerjanya cuma hisab doang. Padahal enggak. Makanya saya, kalau saya jadi Menteri Agama, Pak, itu cepat saya nanti, Pak. Sidang isbat nggak perlu pakai lama-lama tuh. Karena saya bisa ngitung sendiri saya. Subhanallah. Termasuk Ramadan, ya Zulhijjah, saya ngitung sendiri. Tapi buat saya. Nggak saya publish kemana? Keluar. Ada jamaah maksa. Oke, ini kita puasa Arafahnya ikut mana? Saya bilang ikut pemerintah boleh. Ikut Arab Saudi boleh. Oh gitu ya. So, udah saya jelasin tuh, Pak. Enggak, ini mereka ikut mana? Ujung-ujungnya gitu, Pak, pertanyaannya, Pak. Oh, kita udah jelaskan. Keduanya benar. Akhirnya maksa-maksa saya kasih tahu. Benar, Pak. Ditulis di Facebook sama di IG-nya. Saya puasa Arafahnya ikut guru saya kayak Mutali. Itu yang repot tuh, Pak. Loh, saya kasih tahu tuh. Itu makanya saya isbat itu apa hisab buat saya, Pak, bukan untuk orang lain. Ini klarifikasi kepada Kementerian Agama gitu kan. Bulan mengitari bumi berapa lama, Pak? Sebulan. Ya bener, ya sebulan. Ya bener. Sekarang bumi mengitari matahari berapa lama? 360 hari. Kan setahun. Nah sekarang pertanyaan saya, matahari itu kan 1 dari miliaran galaksi, Pak. Itu galaksi mengitari semesta berapa lama tuh, Pak? Benar, payah betul ya Allah, nih fisikanya ini. Kerja aja di Four Seasons, keren gitu kan. Aduh. Berapa lama, Pak? Matahari dan galaksi ngitari semesta berapa lama? 220 tahun, Pak. Makanya Nabi ketika diturunkan Ali Imran 190 sampai ayat 200 nangis Nabi. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya pada pertukaran pergantian malam dan siang itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Nabi nangis kenapa? Manusia itu kecil betul.
Dia hidup beri sekian miliaran manusia di bumi. Bumi kita dikitari bulan sebulan. Ya, bumi mengitari matahari setahun. Matahari dan galaksi mengitari semesta 220 tahun. Jadi kecil betul kita manusia, Pak. Bapak coba naik pesawat, subhanallah. Ketika take off kan kecil betul. Jangankan kita, nggak kelihatan kita, Pak. Ya, desa kita juga nggak kelihatan. Subhanallah. Kampung kita juga nggak kelihatan. Bapak naik di pesawat tuh, lihat tuh mapping, map tuh kan. Subhanallah. Indonesia, kecil betul petanya tuh, Pak tuh. Ya. Matahari galaksi ngitarin semesta 220 tahun. Tawaf mereka, Pak. Lama betul, jadi kecil betul kita. Maka jangan merasa apa? Sombong. Hitler mati. Nah, siapa lagi? Hitler mati. Siapa lagi? Hah? Galileo mati. Ini penguasa-penguasa yang zalim aja. Fir'aun mati. Terus ke sini, Pak. Oh, kan takut kan? Repot itu. Subhanallah. Ya. Kecil betul. Jadi apa yang mau kita sombongin? Ini pulang dari haji, Pak. Subhanallah. Landing. Dia pamer emasnya. Nang ning ke. Kan ada tuh, Pak. Sombong betul dia itu. Subhanallah. Allah bahkan bukan hanya Allah menciptakan planet, menciptakan galaksi, Pak. Allah bersumpah dengan planet-planet itu, Pak. Demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi itu, Pak. Subhanallah. 1 sampai 6 itu fisika, Pak. Tapi yang ketujuhnya Allah bersumpah dengan manusia. Manusia itu bio, Pak. Betul nggak? Wa nafsi wa ma sawwa, demi manusia dan penciptaannya. Ada 7 lapis langit, ada 7 lapis bumi. 1 sampai 6 fisika. Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam, dengan langit, dengan bumi. 6 tuh, Pak. Tuh. Planet itu dia berputar di porosnya, di orbitnya. Anjlok aja, Pak. Apa yang akan terjadi itu, Pak? Keluar dari orbitnya. Apa yang akan terjadi? Kiamat. Ini Allah bersumpah 1 sampai 6 fisika, yang ketujuhnya manusia. Dan demi manusia serta penyempurnaannya. Berarti manusia pun kayak planet, Pak. Kalau dia berputar, berkehidupan tidak sesuai dengan porosnya, kiamat tuh, Pak. Paham nggak? Ketika manusia tidak berkemanusiaan, tidak berkeadilan, tidak beradab tuh, Pak. Dia seperti planet yang anjlok keluar dari orbitnya. Manusia enggak jujur, manusia enggak adil, manusia maksiat. Pak. Jadi kiamat itu bukan hanya planet keluar dari orbitnya, Pak. Manusia keluar dari kemanusiaannya. Itu juga sama kiamat, Pak. Kita ini manusia oleh Allah dikasih 2 modal, Pak. 1 modal badan. Yang kedua modal batin, Pak. Badan terbuat dari tanah. Antara badan dengan batin, Pak. Tarik-menarik, Pak. Badan terbuat dari tanah. Tanah adanya di mana, Pak? Di bawah. Dia maunya nariknya ke bawah aja, Pak. Malas, maksiat, dosa, Pak. Berbuat kezaliman, bohong, Pak. Maka jangan ngikutin modal badan. Karena dia nariknya ke bawah, Pak. Ke tanah. Batin terbuat dari apa, Pak? Cahaya. Cahaya dari siapa? Dari Allah. Nariknya kemana? Ke atas, Pak. Ikutin tarikan batin, jangan tarikan badan, Pak. Subhanallah. Enaknya ya lagi ngaji jam segini kan tidur, Pak. Itu tarikan badan, jangan ikutin. Apaan lagi nyindir. Subhanallah. Pokoknya begitu tuh, Pak. Ya, karena badan tuh dia dari tanah. Tanah nariknya ke bawah, Pak. Gitu ya. Jadi 1 sampai 6 Allah berfirman itu dengan planet-planetnya. Fisika itu, Pak. Planet keluar dari orbitnya, anjlok, kiamat. Manusia jangan salah. Itu makhluk Allah yang ketujuh. Allah bersumpah dengannya. Wa nafsi wa ma sawwa. Itu sebabnya Allah jelaskan pada 2 ayat setelahnya. Qad aflaha man zakkah. Akan bahagia orang yang mensucikan kemanusiaannya. Wa khaba man dasar, dan rugi orang yang mengotorinya. Jangan ikuti modal badan, Pak.
Nggak apa-apa badan jelek, nanti Bapak cakep hari kiamat, Pak. Hari kiamat nggak ada yang jelek. Bapak sabar dikit. Banyak orang kaya istrinya orang kaya jelek, dia cakep. Itu tuh ya. Subhanallah. Jangan ikutin modal badan. Semua ayat tentang planet, bahkan Allah bersumpah dengan planet, Allah turunkan bulan apa? Muharram. Jadi bukan kebetulan Muharram Allah jadikan bulan pertama Hijriyah, Pak. Dahsyat itu. Luar biasa ya. Nah, ini udah jam 1 masalahnya, Pak. Saya masih berperi kemanusiaan juga nih kan, kasihan mau makan siang. Jika ada pertanyaan silakan, satu orang aja. Tuh, ya, Nabi Musa diselamatkan bulan Muharram. Kemudian siapa lagi? Yunus dikeluarkan dari perut ikan apa itu? Ikan paus. Ya, bulan apa itu? Bulan Muharram. Siapa lagi? Nabi Ibrahim. Ya, dibakar, kebakar tapi enggak kebakar, Pak. Bulan apa itu? Bulan Muharram. Ya, Abdul Muta'ali ngisi pengajian di sini menjelang Muharram, Pak. Subhanallah. Itu bulan Muharram luar biasa, dahsyat. Ya, Nabi Nuh, ya banjir besar Allah selamatkan bulan apa itu? Bulan Muharram. Tapi yang saya maksud bahwa misteri Muharram di situ, Pak, ada kejadian yang luar biasa. Bukan hanya Islam mesti punya kalender Islam. Tetapi ayat-ayat terkait ayat kauniyah, ayat semesta, Pak. Ayat-ayat waktu Allah turunkan di bulan apa? Bulan Muharram. Jadi apa jawaban misterinya apa Ustadz? Tadi semua semesta, waktu, planet, Allah turunkan surat dan ayatnya di bulan Muharram kepada siapa? Pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Mudah-mudahan tahun baru Islam kita lebih hebat. Ya, Allah ampuni seluruh dosa kita. Jangan lupa, jangan sampai enggak puasa 10 Muharram. Karena kata Nabi, orang yang puasa 10 Muharram, Allah kifarati dosanya 1 tahun. Luar biasa. Kita kemarin puasa Arafah. Allah ampuni puasa kita, dosa kita berapa? 2 tahun, 1 tahun ke belakang, 1 tahun yang akan datang. Ini enak betul, Pak. Diampuni lagi dosanya. Luar biasa dahsyat. Kalau begitu Ustadz, ya saya maksiat dulu aja. Salah juga itu. Bagaimana ketika maksiat mati kan repot. Gitu tuh ya. Ada lagi. Baik, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Nabi saja, kata Nabi, andaikan tahun depan saya ada umur, tahun ke-10 Hijriah, Nabi ngomong gitu tuh. Saya mau puasa bukan hanya tanggal 10. Tapi tanggal berapa? Tanggal 9. Jadi 9 Muharram, nanti ibu puasa juga, bapak puasa juga tanggal 10-nya, 9 dan 10. Gitu tuh ya. Ya, terakhir, 10 Muharram disebut juga Hari Anak Yatim. Lebaran anak yatim. Ada yang tahu? Apa, Pak? Alasannya? Karena Nabi menikahi ibunya anak yatim 10 Muharram. Siapa istri kedua Nabi? Ini mukanya pengen poligami semua. Istri Nabi yang kedua nggak tahu, supaya betul juga. Tuh Aisyah lagi salah lagi tuh. Aisyah itu istri ketiga. Istri kedua Nabi siapa? Saudah binti Zam'ah. Lebih senior dari Nabi, tinggi badannya, kurus, hitam. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada ummul mukminin istri-istri Nabi. Jadi istri kedua Nabi itu, Pak, mohon maaf, parasnya tidak cantik. Umurnya sangat tua, kulitnya hitam. Jadi kalau Bapak ingin mengikuti sunnah Nabi, istri kedua kudu begitu, Pak. Tapi sungguh pun dia punya kekurangan, keterbatasan pada paras, Pak. Subhanallah. Hatinya paras sangat cantik. Kenapa? Ketika suaminya ada, nggak ada anak-anak yatim, Pak. Itu yang kesulitan makan. Yang nggak sanggup bayar daftar ulang. Kan sekarang mesti daftar ulang nih, Pak. Subhanallah. Semua anak yatim ceria ketika suaminya wafat, Pak. Subhanallah. Anak yatim menangis. Kenapa? Karena mereka nggak ada yang lagi yang mengayomi, melindungi, ya, membayarkan kuliahnya, SPP-nya, Pak. Maka Nabi kita ditegur oleh Allah melalui 2 potongan ayat terakhir surat Ad-Duha. Apa kata Nabi? Kata Al-Quran.
fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika Muhammad, kepada anak yatim, awas, kamu jangan acuh tak acuh. Ayat itu sindiran kepada Nabi. Ya Rabb, apa? Itu ibunya anak yatim. Suaminya meninggal, sekarang anak yatim menangis. Dulunya suaminya, subhanallah, mengcover semua kebutuhan anak yatim. Maksudnya apa? Jadi dong, ayahnya anak yatim. Dengan cara apa? Nikahi Sauda. Subhanallah. Jadi ini sekaligus bantahan kepada orientalis barat. Bahwa Nabi itu orang yang nggak bagus akhlaknya, istrinya sampai banyak maniak, apalagi muda-muda, pedofil katanya. Lihat istri kedua Nabi, Saudah binti Zam'ah. Bapak cari janda di kampung bapak paling tua, paling jelek. Kalau bapak ikuti sunnah Nabi bulat-bulat, kudunya begitu tuh Pak. Makanya saya maunya istri kedua saya nikah yang kayak gitu ngimpi Pak. Biar istri ketiganya yang nyata itu. Subhanallah. Maka datang Nabi itu. Ya Saudah, aku diperintah oleh Tuhanku untuk menikahimu. Jangan ya Rasulullah. Aku nggak cantik, aku sudah tua. Tidak, ini perintah Allah. Nolak. Nabi nggak mau maksa. Turun lagi besok. Ya Muhammad fa'amal yatima fala taqhar. Jadi fa'amal yatim fala taqhar turun tuh beberapa kali Pak. Nabi datang lagi. Saya disuruh oleh Allah menikahi kamu. Jangan Rasul, saya jelek. Saya tua Rasul. Pulang lagi Nabi. Turun lagi. Fa'amal yatima fala taqhar. Akhirnya mohon maaf. Engkau tidak boleh membantah. Aku diperintah oleh Allah berkali-kali. Akhirnya nikah Nabi. Ketika Nabi nikah dengan Saudah binti Zam'ah, Pak, seluruh anak yatim pesta pora, Pak. Kenapa? Karena sekarang ayah angkatnya bukan lagi mampu, tapi juga Rasulullah. Maka disebutlah hari anak yatim. Jadi ketika hari anak yatim, Bapak santuni anak-anak yatim itu nikahi ibunya. Subhanallah. Subhanallah. Itu ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya rafi'a syani wa daraj. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya rafi'a syani wa daraj. Adfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.